Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ila akhir ayat. Saudaraku, saudariku muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mentadabburi ayat ini, ternyata kita mendapati sebuah fenomena sejarah bahwa ternyata sejak Al-Qur'an diturunkan, maka seluruh perkara itu menjadi mulia. Mari kita coba membahas sedikit. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 fase, 3 tahapan. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan bagian di dalam Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Buruj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahwa Al-Quran itu Allah letakkan yang pertama di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan Al-Quran as-sama'ud dunya, ke langit dunia yang kita kenal dengan nama Baitul Izzah. Dahulu para jin, para syaitan, mereka bisa mencuri informasi dari langit. Tapi sejak diturunkannya Al-Quran, maka pintu langit ditutup. Allah muliakan langit. Allah jaga pintu langit. Para malaikat menjaganya dengan begitu luar biasa karena ada Al-Quran di sana. Bahkan para setan sejak saat itu tidak lagi bisa mencuri informasi dari langit. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami hiasi langit itu dengan bintang dan kami jadikan bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan. Tatkala syaitan berusaha mencuri informasi dari langit, sudah tidak bisa lagi. Bahkan mereka dilempar dengan menggunakan bintang. Allah terangkan ini dalam surat Al-Mulk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah turunkan ayat per ayat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, ternyata sejak turunnya Al-Quran sudah memuliakan berbagai hal. Bagaimana langit dimuliakan, bagaimana kemudian malaikat yang membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril. Bagaimana kemudian bulan yang dijadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yakni bulan ini, bulan Ramadan. Bagaimana kemudian malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, bahkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bagaimana Allah turunkan malam itu di malam Qadar, dan Allah muliakan malam Qadar, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yang berasal dari sebuah
kota Mekah yang saat itu tidak menjadi perhitungan di antara dua kekuatan kerajaan besar, Persia dan Romawi, tidak diperhitungkan Arab, apalagi Mekah tidak diperhitungkan. Allah ternyata muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menerima Al-Qur'an. Kemudian kota tempat diturunkannya Al-Qur'an, Mekah dan Madinah, Allah muliakan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua yang berurusan dengan Al-Quran, semua yang berdekatan dengan Al-Quran, maka perkaranya menjadi mulia. Apabila kita ingin mulia, bahkan kita ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi kemudian bersabda, "Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassat." Ahlul Quran, merekalah keluarganya Allah dan merekalah pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang memiliki gelar yang panjang. Ternyata yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran. Maka mari hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar menjadi orang-orang yang mulia dengan lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Mari di bulan yang mulia ini kita perbanyak tilawah Al-Qur'an, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mulia karena Al-Qur'an, golongan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.